Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair? Jawabannya Sobahan Nur. Masa'al khair? Jawabannya Masa'an Nur. Kalian pasti sudah belajar hal ini, kalimat sapaan, ketika berada di kelas 1, 2, ataupun 3. Nah, untuk kelas 4 sekarang, bahasa Arab, kita akan belajar tentang, ada yang tahu? Oke. Nahnul an sanata'alam al-lughatul arabiyyah. Ya, ketika ditanya, "Madza darsunal an?" Jawabannya, darsunal an al-lughatul arabiyyah. Apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini bahasa Arab. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang kata ana, anta, anti, huwa, hiya. Ya, kalian pasti pernah belajar dan mendengarkan ketika kelas 1, 2, 3 kalimat ana. Coba kita lihat tulisannya seperti apa ya. Ya, kalimat ana. Bukan kalimat tapi kata ya. Ana ketika ditulis memang tulisannya ana, tapi jangan dibaca panjang ya. Dalam bahasa Arab tidak dibaca panjang, tapi cukup dengan ana. Misalnya ana Lina, ana Muhammadun, ana Aisyah, ana Tilmidun. Nah, dari kata ana bisa kita buat kalimat, misalnya ana Lina, ana Aisyah, ana mudarrisatun, ana tilmidatun, ana tilmidun. Ana diartikan saya. Paham? Jadi ketika kalimat ana ini kita bisa memakainya dengan ditambahkan nama ataupun misalkan pekerjaan ataupun profesi ya. Ini bisa kita gunakan kalimat ana yang menunjukkan saya. Ana tilmidun, saya seorang murid. Ana mudarrisatun, saya seorang guru. Ini ana. Kata yang kedua yaitu anta. Ya, anta. Kalau misalkan anta, ini artinya apa? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Yang menjawab kamu, ya itu adalah betul. Tapi anta di sini kamu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kamu itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau dalam bahasa Arab, anta di sini kamu untuk laki-laki. Jadi ini khusus ketika kita menunjuk kamu tapi itu ke laki-laki. Misalnya anta Muhammad, anta Tilmidun, anta Ahmad, anta mudarrisun. Itu khusus ditujukan untuk laki-laki, kamu laki-laki ya. Misalnya kamu Muhammad, kamu seorang guru, kamu seorang murid. Itu anta. Sekarang kalau misalnya yang kedua, selanjutnya ketiga, ada kalimat anti. Ya. Anti di sini sama artinya dengan anta, artinya kamu. Tapi ini untuk menunjukkan perempuan. Misalnya anti Aisyah, anti mudarrisatun, anti Khadijah, anti tilmidatun. Ya, itu yang membedakan antara anta dan anti. Artinya sama, tapi untuk penggunaannya anta untuk laki-laki dan anti untuk perempuan. Ya, anak-anak, tadi ibu menyebutkan ya beberapa mufrodat ya tentang mudarrisun. Ada kata mudarrisun. Semuanya ulangi, mudarrisun. Sekali lagi,
mudarrisun. Lalu kata yang kedua ada tadi tilmidun. Lihat, kata yang kedua ada tilmidun. Ya, kita ulangi, tilmidun. Ulangi di rumah. Iya, bagus. Dua kata ini artinya, yang kata yang pertama mudarrisun artinya guru. Ya. Kata yang kedua tilmidun artinya murid. Nah, ini ada dua kata. Tapi untuk mudarrisun itu kita khususkan guru, tapi gurunya laki-laki. Ya, guru untuk siapa? Ini laki-laki gurunya. Dan kalau tilmidun itu siapa? Seorang murid. Muridnya siapa? Untuk laki-laki juga. Tadi juga Ibu menyebutkan salah satu contoh, ya. Di sini mudarrisatun. Mudarrisatun. Yang kedua tilmidatun. Baik, ya. Ketika ada kalimat mudarrisatun dan tilmidatun, artinya ini sama dengan mudarrisun. Artinya ini guru. Ya, guru. Dan yang kedua murid. Tapi yang membuat beda yaitu mudarrisun ini untuk laki-laki, tilmidun untuk laki-laki, dan guru yang mudarrisatun ini untuk perempuan. Tilmidatun ini juga untuk perempuan. Artinya sama. Ya, artinya sama. Mudarrisun, mudarrisatun itu adalah guru. Tilmidun, tilmidatun adalah murid. Cuman bedanya ada guru laki-laki, ada guru perempuan, ada murid laki-laki, ada murid perempuan. Yang membuat berbeda adalah ketika untuk perempuan ditambahkan adanya tak marbutoh di belakangnya. Ya, tak marbutoh. Ini yang menjadi pembeda. Ya, kalau untuk laki-laki mufrodat yang sebelah sini tidak ada tak marbutoh. Di sini juga tidak ada marbutoh, tapi untuk perempuan ditambahkan tak marbutoh di belakangnya. Sampai sini paham? Baik. Nahtu ila al-jadid. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk ke dalam tamrina ataupun latihan, ya. Di sini Ibu akan memberikan contoh untuk latihan. Misalnya, anak titik-titik. Di sini nanti kita boleh menuliskan anak ini, boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan, boleh nama, boleh pun macam pekerjaan seperti tadi contoh mufrodat, ya. Misalnya anak Ahmad. Boleh. Ya. Atau mau ganti juga anak mudarrisun. Boleh. Anak mudarrisatun. Boleh. Anak tilmidun. Boleh. Ya, jadi ini tidak terpaku harus ini untuk perempuan atau untuk laki-laki, tidak. Ya. Contoh yang kedua. Anta. Titik-titik. Ketika di sini anta, kita berarti harus lihat anta itu laki-laki, kamu laki-laki, berarti menjawabnya ini tidak boleh di sini untuk perempuan. Anta, saya mau memakai misalnya guru. Anta mudarrisun. Nah, ya, anta mudarrisun. Ya, jadi di sini khusus untuk laki-laki, guru laki-laki, ya. Lalu selanjutnya
Di sini ada kata anti. Ya. Anti juga berarti anti itu adalah kamu untuk perempuan. Maka jawabannya di sini juga tidak boleh yang mudarrisun atau tilmidun. Tetapi kita cari yang tadi. Saya mau tilmidatun. Ya, jadi kalau misalnya anak bisa memakai kata nama ataupun pekerjaan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau anta ini khusus laki-laki, kalau anti ini khusus untuk perempuan, maka jawabannya juga harus sesuai. Ya, paham segini anak-anak? Baiklah, kita masuk ke latihan selanjutnya yang harus kalian isi ya. Nah, anak-anakku, sekarang siapkan buku tulis bahasa Arabnya dan pensil. Kita menulis bareng-bareng latihan untuk di rumah ya. Soal yang pertama. Soal yang kedua. Soal yang ketiga. Sudah selesai nulisnya? Belum. Oke. Soal yang pertama, anak titik-titik. Boleh diisi dengan contoh yang tadi ataupun boleh melihat ke buku paket dan mencari mufrodat yang baru. Yang kedua, titik-titik mudarrisun. Ya, di sini mudarrisun berarti memakai apa? Apakah anta, anti, boleh ya, anak. Yang ketiga, titik-titik tilmidatun. Ya. Soal yang keempat. Soal yang kelima. Soal yang keempat, anta titik-titik. Soal yang kelima, anti titik-titik. Oke. Hari ini kita akan berlatih 5 soal. Silahkan anak-anakku sekalian mengerjakan di rumah dengan teliti dan bisa lihat juga tulisannya. Kalau kurang jelas di sini bisa lihat di buku paket. Ya, terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.